1965. Orang tua saya dari Jawa transmigrasi ke Lampung. Saya ingat sekali. Waktu itu saya masih kecil. Ramai. Kami semua yang pindah ke sini, ya awalnya tidak punya rumah. Jangankan rumah, tanah buat rumahnya saja tidak ada. Masih hutan belantara. Kalau istilah orang sini bilangnya gung, liwang, liwung. Ngawali hidup di tenda-tenda, seperti kemah zaman sekarang. Jadi, kalau anak saya ikut kemah, ya saya tidak bisa melarangnya. Karena agar merasakan bahwa hidup di alam itu juga menyenangkan. Ya, walaupun kemah zaman sekarang sudah berbeda. Tidak perlu repot-repot menyiapkannya seperti zaman dulu. Maaf, terkadang saya suka mengingat masa lalu. Kalau diingat-ingat bikin rindu. Rindu suasananya, rumah ramai, banyak orang. Kok ya masih rebutan itu loh. Ibu udah rebus banyak, masih saja. Apa perlu ibu rebus semua panenannya? Kamu ini juga sininya gangguin adiknya terus. Begitu kalimat bicara ibuku setiap kali melihat anaknya berebut singkong rebus. Mengingat-ingatnya saja sudah bahagia. Apalagi jika saya masih bisa melihat orang tua saya dulu. Pasti lebih bahagia lagi ngeliatnya. Kalau sekarang teknologi sudah semakin canggih, anak saya pun kadang sudah sibuk sendiri dengan urusannya. Maklum, anak cuma 2. Sudah besar-besar. Saya ingat sekali, suami saya sering bilang begini. Oh, anak itu sibuk. Mereka itu bukan sibuk untuk pribadi mereka. Mereka juga untuk orang tuanya sibuknya. Jadi ya biarkan saja, Bu. Bapak juga gak mau kalau suruh di rumah saja. Pengen tetap kerja agar tidak merepotkan anak-anak kita. Saya tidak bisa menyangkal ucapan suami saya. Benar memang. Hanya saja saya kadang rindu. Apalagi jika dibandingkan dengan masa lalu. Bentar. Saya lihat nasi saya dulu ya. Lagi nih. Kalau sudah tidak muda lagi, ya begini. Kerjaannya di rumah cuma masak, tidur, pergi ke warung, masak, nyuci, tidur, nonton TV juga. Acaranya begitu-begitu saja. Bosan. Anak sudah besar, kadang susah diajak kumpul. Suami juga kalau pulang kerja cuma makan, tidur, paling bentar ikut ronda.
seperti zaman dulu. Kalau sudah asar, pasti sudah di rumah. Dan tidak ada lagi yang keluar rumah. Waktu orang tua saya transmigrasi ke sini dulu, saya ingat sekali. Waktu itu saya masih kecil. Jarak antar rumah tetangga saling berjauhan, namun terasa lebih dekat. Beda kalau zaman sekarang, jarak antar rumah tetangga berdekatan, tapi terasa lebih jauh. Waalaikumsalam, Bapak sudah pulang. Bapak cuci tangan dulu, habis dari luar rumah kok ya. Ibu hari ini masak sayur sop, sambal tomat dan sambal teri. Bentar lagi nasinya juga matang. Ingat tidak? Kasus kemarin tempat Pak Duri kemarin itu belum beres loh Pak. Katanya Pak Duri nih masih berusaha mencari pelakunya Pak. Nah, dengar nih ya Pak, pelakunya nih bukan orang jauh Pak. Apa toh yang nggak serem kalau pelakunya nih masih berkeliaran di sekitaran sini? Iya, Bapak sudah dengar. Kemarin dibahas waktu ronda. Nanti malam juga tetap ronda buat jaga-jaga. Tapi kita tidak perlu curiga ke siapa-siapa. Yang penting kita waspada terus. Ingatkan ke anakmu, kalau sudah pulang, motornya masukkan ke dalam rumah. Ya, bukannya curiga ke siapa-siapa ya Pak ya. Tapi ini nih sudah kelewatan. Masa iya dalam sebulan sudah ada 3 kasus kemalingan. Nah, dan semua ceritanya itu sama. Kalau bukan orang deket, ya masa mereka tahu seluk-beluk rumahnya. Ibu nih, kalau Bapak nggak ada di rumah, juga takut Pak. Akhir-akhir ini di lingkungan kami sedang tidak aman. Masih saja ada maling di tahun seperti ini. Sebelumnya sudah ada maling yang tertangkap ketika sedang beroperasi. Alasannya, saat pandemi seperti ini, mereka tidak punya pekerjaan. Sedangkan pengeluaran keluarga agar tetap menjaga kesehatan diri terus meninggi. Saya kasihan, tapi bagaimanapun yang mereka lakukan itu tidak benar sama sekali. Saya jadi ingat, masa lalu sangat berbeda sekali kondisinya. Desa ini sangat aman, hasil panen diletakkan di depan rumah saja, tidak ada yang menggubris. Jarang ada cerita kemalingan. Yang ada malah cerita orang kaget, ketakutan. Mereka takut, terkejut melihat sosok legendaris di kampung ini, Titi. Ya Allah, tolong, aku tidak sanggup melihatnya. Bukan, itu bukan hewan biasa. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak mau melihatnya lagi. Aku takut. Merinding aku. Setiap kali
harus mengingat sosok ini oleh ibuku. Tidak ada satu orang pun zaman dulu yang tidak pernah melihatnya. Bu ini selalu saja mengaitkan dengan hal-hal gaib seperti itu. Kalau musibah itu ya musibah saja, Bu. Tidak ada sangkut pautnya dengan hal gaib seperti itu. Apalagi yang tidak terbukti kebenarannya. Tapi kan Bapak tahu sendiri, beberapa orang tua Transat yang masih ada, masih sering menceritakan hal ini kepada anak cucunya. Beberapa di antara mereka pernah melihatnya secara langsung. Cerita yang mereka sampaikan memang kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi apa salahnya kita percaya, Pak? Ia adalah sosok penjaga desa ini. Ia sudah ada semenjak desa ini masih hutan belantara. Ia adalah sosok macan belang bermata satu. Badannya besar seperti kerbau. Satu matanya memancarkan sinar yang sangat terang. Bukan main silaunya. Setiap kali ibuku menceritakan sosok ini, aku tidak pernah untuk tidak membayangkan bagaimana menyeramkannya sosok macan gembong ini. Ya, itulah sebutan yang dibuat orang tua di desa ini untuk menggambarkan sosoknya yang besar dan gagah. Dan suara gaungannya sangat mencekikkan telinga. Seringkali ia ditemui di salah satu jembatan yang dilewati pertama kali ketika orang-orang masuk ke desa ini. Ia tidak hadir untuk menakuti, mengganggu. Ia hanya ingin menjaga tempatnya, desa Poncowati, agar tetap baik dan tidak disalahgunakan oleh manusia. Pak, hal semacam ini benar adanya di dunia ini. Segala sesuatu itu hidup berdampingan. Beberapa orang tua Transat dulu ya pernah melihatnya. Bahkan ibu kalau lagi ada acara api unggun, sosok ini pasti ikut duduk menyaksikannya juga. Sudah, Bu. Ibu ini selalu saja seperti itu. Bapak gak akan percaya kalau Bapak sendiri belum pernah melihat wujudnya seperti apa. Lagian desa sudah ramai, banyak masyarakat baru. Hal yang semacam ini mungkin sudah lenyap. Kenapa toh Bapak ini tidak pernah percaya yang Ibu sampaikan? Karena banyak warga yang sudah tidak percaya. Makanya macan gembong ini seolah tidak mau membantu desa ini lagi. Biar saja mereka kesusahan. Halah, Bu, bagaimana mungkin dia bisa menjaga desa ini? Kalau ada seperti ini, kenapa kita tetap berkeliling jaga desa? Panggil saja dia, biar suruh keliling ronda malam. Sudah, Bu. Bapak mau istirahat, mau mandi. Nanti malam Bapak mau ronda. Doakan saja Bapak nih ketemu macan gembong itu. Biar Bapak ajak sekarang